A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nyo perlu boh kaedah usul fiqh beserta contoh. Ada menulis kaedahnya dalam kitab Asbah wa Nadzair. Menyahidihkan na furuk-furuk jilom. Kadang-kadang katanya kadang-kadang tua. Jadi makanya ada pegak ringkasan meno. Nyo berkaedah dah selangi dengan contoh yang payah-payah dah buat contoh dua boh dah heboh untuk lebih mudah tinggal. Jadi nyo contohnya nyo memang betul-betul hanya sebagai contoh. Untuk hukum-hukum yang lain berarti yang senada ngenyan dia tinggal pertama ngero. Yang benar. Segalamnya berarti tak awali dengan hadis Rasulullah supaya ngedroh niat katanya. Walaupun sebenarnya menyangkut dengan kaedah haji, tapi tujuan pegang hadisnya, tulis hadisnya memang betul-betul nyo niat katanya untuk ngetatoh, iaitu kaedah-kaedah usul fiqh yang mana bina hukum-hukum fikah bertumpu pada pelubah kaedahnya. Jadi pegang hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala perbuatan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja bagi tiap-tiap seseorang didapatkan apa yang telah dia niatkan. Kaedah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Ini kaedah. Jadi pumenteng yang katanya pebut nyo tergantung pada tujuan. Jadi munyo tanit ote da pebut, maka yang kehnyan yang berumpok nyo hana tanit hana berumpok. Contoh, diwajibkan niat dalam berwudu, mandi, salat dan puasa. Jadi sembahyang yang katanya pebut, wudu yang katanya pebut, mana junub dan mana-mana wajib yang lain nyo benanit. Nyo hana tanit kakekon manoyan mati. Makanya dalam kaedah al-umuru bimaqasidiha. Contoh yang kedua, penggunaan kata kinayah ataupun kiasan dalam tali. Seperti ucapan Firdaus. Firdausnya seorang suami kepada Nurmala, itulah istrinya. Putar demaikun le Firdaus, anti khaliyatun, engkau wanita yang terasing. Jadi jika Firdaus itulah seorang suami bertujuan menceraikan dengan ucapannya tersebut, maka jatuhlah talak kepada Nurmala istrinya. Namun jika tidak berniat menceraikan, maka tidak jatuh talaknya. Makanya kaedah buno al-umuru bimaqasidiha. Katakan anti khaliyah yang adalah talak yang kinayah. Punya ini berarti untuk talak, maka ada talak, hana ini untuk talak, hana ada talak. Karena ikun khaliyah berarti asing, asing. Berarti ikun kahainang orang yang terasing daripada lu. Makna terasing pun tak ada terasingan. Ada kala memang ka icre urinangnya, ada kala bukan di icre. Makanya membutuhkan kepada niat, sehingga kaedah al-umuru bimaqasidiha. Nampak kaedah? Kaedah yang kedua, menyota kedi hada ini sapu, maka bertanggung secara mutlak. Tapi menyota kedi laganyan ikun anti khaliyah, nyo mesti benanit. Maka wajib tanya ngede baji. Karena untuk menentukan hukum, karena nyoba surah talak. Bak surah talak, kadang kita wataikun anti khaliyah. Tanya kan? Nyo surah hino perle kepada niat pa di saat rafa' hukum bak qadhi. Karena nyo hana rafa' hukum bak qadhi, wataikun anti khaliyah hanya yang tahu adalah si suami. Maka suami munyo dikeri memang ataikun anti khaliyah ini talak, maka ada talak. Munyo dikeri hana ini talak, hana ada talak. Tanya kan? Jadi munyo ji pengut berarti jan hukum bakra ji. Berarti kaim dina ada dengan berumah. Makanya nyo bermesti na niat ji. Berarti hukum bak ji, bak suami.
Menyahina berarti yang menjadi orang di sini adalah Firdaus, ya. Firdaus. Ya. Jadi bak Firdausnya lah yang menjadi titik hukum ji, bak nit ji. Hana mungkin berarti hana nit lagi dah urun. Otai di ucapan hana nitnya berarti urun turun. Urun hana sadar. Maka setiap ucapan pasti ada niat. Kaedah yang kedua, ma yushtaratu fihi ta'inu fal khata'u fihi mubtilun. Nyo tak baca bahasa Indonesia lagi yang kamu hino je. Sesuatu yang memerlukan penjelasan itulah ta'yin, maka kesalahan dalam memberikan penjelasan menyebabkan batal. Pemaknanya, barang ataupun suatu perkara yang disyaratkan ta'yin, yang disyaratkan ta'yin, maka tersalah pada ta'yinnya, nyo dapat membatalkan. Contoh. Lagi contoh, khairul rijal melakukan salat zuhur dengan niat salat asar ataupun sebaliknya, maka salatnya tersebut tidak sah. Jadi dalam sembahyang, dalam niat sembahyang, nya syaratkan untuk ta'yin sembahyang luhur, sembahyang asar. Watak dan sembahyang luhur yang ta'yin le kata asar. Mesti contoh sembahyang maghrib yo, saja lun sembahyang perlensya dekan. Ada langit. Maka nyan tersalah. Tersalah bak ta'yin yang dapat membatalkan. Nampak? Pakan karena mesti ta'yin. Di ketika salah karena guna guna ta'yin, maka nyo dapat berefek kepada batal hansa sembahyang. Contoh kedua, kesalahan dalam menjelaskan pembayaran tebusan kifarat zihar kepada kifarat qatal, pembunuhan. Jadi kifarat zihar dengan kifarat pembunuhan beda. Ino wate ta'yin kifarat zihar, yang ta'yin kifarat pembunuhan ataupun sebaliknya. Nya juga dapat memudaratkan ataupun membatalkan. Yang salah benar, dosa. Hanjit, hansah kepada kifarat. Mana hansah bebas surah kifarat kan berarti memang payakan tolong. Hana kira kifarat. Sebab bunuh kat salah. Hal lagi contoh bunuh sembahyang luhur tadi sembahyang asar. Dia hana kira sembahyang. Nancit. Ino tanu boh kifarah. Kifarat zihar. Wate dabu kakang kifarat zihar. Kifarat tumpah, kifarat pembunuhan dabu. Makanya ino wate kagak syaratkan mesti ta'yin karena pukul nak kifarat draw. Jadi di saat ino tak gantung dengan kifarat yang lain, hayat bersama mandum. Maka tersalah kemudian. Yang tersalah yang membatalkan. Ini kan dalam perkara hantar kali tajuk untuk kifarat kan salah ni tu. Jadi yang hantar ni bang keadaan hantar kali tajuk. Dia coba pulang ngedek di kalian. Sebab hana kira inyo kan taken kifaratnyo, nyo konyo untuk melepaskan hukum yang kena denda abak katayo. Berarti yang pertama hukum bunuh hana terlepas. Yang kedua, nyan hana kira, wate hana kira dia lekai pulang mesti kali tajuk. Ataupun nyan tanik sedekahnya kalain cerita. Kaedah yang ketiga. Nyo secara ringkas juga, berarti pembahasan lebih panjang lebar kalau juga dalam asbah. Makanya nyo hafal itu kaedahnya. Contoh bertingkat dapat apa kadir. Kaedah yang ketiga, ma yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wala yushtaratu ta'inuhu tafsilan iza ayyanahu wa akhta'a darran. Sesuatu yang memerlukan penjelasan secara umum ataupun global dan tidak memerlukan penjelasan secara rinci, maka ketika kesalahan dalam penjelasan secara rinci dapat membahayakan. Pemana haji? Perkara yang disyaratkan berarti tamai secara umum, secara jumlah. Hana disyaratkan untuk rinci. Hana disyaratkan ta'yin untuk rinci. Nyo bila kita tak ta'yin sedangkan bunuh hana disyaratkan untuk ta'yin secara rinci, awatnya ta'yin yang tersalah, nyo dapat memudaratkan. Contoh, seseorang yang bernama Syahrul Fuadi. Seseorang yang bernama Syahrul Fuadi
niat berjamaah kepada seorang imam yang bernama Afifuddin. Kemudian ternyata bahawa yang menjadi imam bukanlah Afifuddin, tapi orang lain yang mempunyai panggilan Abudin ataupun Khairuddin. Maka salat Syahrul Fuadi tidak sah, karena ia telah berniat makmum dengan Afifuddin, yang berarti telah menafikan ataupun meniadakan mengikuti Abudin. Perlu diketahui bahawa dalam salat berjamaah hanya disyaratkan niat berjamaah tanpa adanya kewajiban menentukan siapa yang menjadi imamnya. Hana guyu nit tho dang imu putaturinan hana kibancit sahaja long ikut imam. Makanya dalam kasusnya Syahrul Fuadi ini ikut imam dengan Afifuddin, sahaja long semayang perlahan maghrib leh rakaat long ikut imam tunggu Afifuddin. Ternyata yang dang imam ka Abudin. Maka sembahyang tunggu Syahrul Fuadi tidak sah. Pakon karena awat tegenit ikut imam dengan Afifuddin, maka dia itu meniadakan ataupun menafikan dia mengikut imam dengan Abudin, padahal yang dang imam Abudin. Sedangkan untuk ketentuan sebutan ta'yin secara rinci hana gayu. Yang nak gayu keban secara global. Kiban gayu secara global sahaja long sembahyang perlahan maghrib leh rakaat long ikut imam karena Allah kajit secara umum long ikut imam. Sementang yang ada imam gede. Maka di saat bunuh hana gayu sebutan tak sebutan ternyata ka salah. Nyobati sembahyang hanta. Mamu hana salah, hana pu. Ka kan? Kaedah yang keempat, ma la yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wala tamsilan wala tafsilan iza ayyanahu wa akhta'a lam yadurra. Sesuatu yang tidak disyaratkan penjelasannya secara global maupun secara terperinci, ketika ditakyin dan salah, maka statusnya tidaklah membahayakan. Nampak? Perkara yang memang hanya disyaratkan tamai secara umum dan tamai secara tafsil, secara rinci. Bila kita tak takyin secara rinci, kaya kan? Dan tersalah waktu takyin, yang hanya memudaratkan. Contoh, kesalahan dalam menentukan tempat salat. Tanya hotel dan semayang, kaya kan? Salah menentukan tempat salat. Kiban? Seperti Muhammad Furkan, pengelola warung Wajar. Niat salat di Masjid Abu Yatama. Jadi genyan memang nak rencana sembahyang bawah Masjid Abu Yatama. Lagi yang genit nyolong sembahyang bawah Masjid Abu Yatama. Padahal saat itu dia sedang berada di daerah Istiqamatuddin Darul Mu'arif. Maka salat Muhammad Furkan tidak batal. Pakon karena sudah adanya niat yang terdahulu bunuh, nyan berarti salat Muhammad Furkan tidak batal. Sedangkan menentukan tempat salat tidak ada hubungannya dengan niat baik secara global ataupun terperinci. Jadi dia bunuh. Bedah long hino tengah berada, long sembahyang hino. Watai long niat long sembahyang ka hino di Masjid Abu Yatama. Sedangkan long tengah berada hino, nyo hana bati. Pakon karena hana gayu ta'yin tempat sembahyang. Secara global dan secara perinci. Di ketika ada ta'yin, ternyata salah, nyo hana dapat memudaratkan. Nampak? Toh? Menyoni imam gesyaratkan untuk niat ikut imam. Gesyaratkan secara global. Menyonyo hana gesyaratkan secara global. Menyoni ikut bunuh. Okey. Majtatu ta'arudu lahu jumlah yang beda haji. Gesyaratkan untuk secara jumlah, secara umum. Long ikut imam yang gesyarat. Tapi punya tempat ke hana? Dompak dia sembahyang. Yang penting tempat yang suci hana gesyaratkan ta'yin. Di ketika ta'yin ternyata tersalah, maka tidak berefek. Ya, benar. Kaedah yang kelima. Nyo yang sering lengkungkeun lebih kan. Maqasidul lafzi ala niyatil lafif. Ya, maksud sebuah ucapan tergantung pada niat yang mengucapkannya. Jadi maksud setiap lafaz ataupun haba nyo dipetanggung di atas niat orang yang pegang haba. Kadang-kadang orang pegang haba meno. Niat gayan meno baik tak urak-urak lagi tu. Makanya apa tanya makanya kiban maksud gayan.
Kayo kan? Contoh. Nah, ini. Hana. Furqan Aulia adalah seorang pria perkasa. Berasal dari daerah Derung Aceh Besar. Teman kita yang satu ini konon katanya mempunyai seorang isteri yang bernama Talik, dan seorang budak perempuan yang bernama Hurrah. Taliknya pemana talik? Orang yang tertali. Yang mana arti talik secara bahasa? Hurrah, merdeka. Orang ini yang merdeka. Jadi Furqan Aulia na inang yang nan talik dan na budak yang nan hurrah. Suatu saat Furqan Aulia berkata, ya Talik, ataupun ikut ya Hurrah. Jika dalam ucapan ya Talik Furqan Aulia bermaksud menceraikan istrinya, maka jatuhlah talak kepada istrinya. Namun jika hanya bertujuan memanggil nama istrinya, maka tidak jatuh talaknya. Begitu juga dengan ucapan ya Hurrah kepada budaknya. Jika Furqan Aulia bertujuan memerdekakan, maka budak perempuan itu menjadi perempuan merdeka. Sebaliknya, jika ia hanya bertujuan memanggil namanya, maka tidak menjadi merdeka. Jadi, nyo menyatakan itamong cit kepada menyobak kata-kata hino lebih kepada kaedahnya pakon karena ucapan bunuh. Ucapan. Menyatakan bunuh ya Talik, kaya kan? Ya Talik pakan lebih itamong kepada kaedah maqasidul lafzi ala niyatil lafid, kon kedih ba kaedah al umuru bi maqasidiha, karena pengaruh dengan ucapan. Karena ya Taliknya kan lagi kinayahnya. Ya Talik bukan lagi kinayah dia itu. Ya Talik sareh. Cuma karena kebetulan bunuh nama istrinya Furqan Aulia adalah Talik, ya. Talik. Ya, kan? Nanti bunuh budak haji, kebetulan nama budak haji Hurrah. Kau takun ya Hurrah, munya ini berarti dikeni ya Hurrah hanya memang kamu merdeka, maka merdeka budak dia. Munya hanya ini untuk heunan mentang, maka tidak merdeka. Maka ji dalam kaedah maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Contoh kedua, menambahkan lafai masyiah. Insya-Allah, ini lafai masyiah kan. Dalam niat salat dengan tujuan menggantungkan salatnya kepada kehendak Allah, maka batal salatnya. Jadi kita tanya waktu tadi saja lun sembahyang fardu maghrib leh rakaat lun ikut imam insya-Allah. Insya-Allah. Jadi seolah-olah sahaja lun sembahyang insya-Allah. Berarti kita tanya dalam sembahyang ya. Cuma punya kehendak ali Allah berarti nak sembahyang mana kan nak mentang kena nyamban Quran. Nyan berarti ya gantungkan dengan masyiah, iaitu tak gantungkan niat salat bunuh sembahyang kita bak kehendak Allah, nyan berarti sembahyang. Berarti sembahyang. Namun apabila hanya berniat tabarruk, maka tidak batallah salatnya. Mamunya tegedi niat bunuh kita hanya tabarruk sagai kan tergantungkan ba Allah. Berarti katakan insya-Allah yang hanya untuk tabarruk mentang. Yang hana apa? Yang menurut pendapat yang kuat. Tapi menurut pendapat yang lemah betul je. Karena hana gebinan ya ta'liq insya-Allah nan. Kah? Apa ibu? Biiznillah sama je kan. Dengan izin Allah mentang gantung je dia. Waktu takun biiznillah dengan izin Allah mentang gantung je. Contoh kedua bab kaedah kuno terutama ke permasalahan ke bab kaedah. Yang tu? Contoh kedua bab kaedah kuno atau Firdaus. Kaedah pun tu. Niat dengan maksudnya. Pun segala urusan dengan maksudnya. Je, kita mau cit. Tapi lebih kepada kita mau kaedahnya. Contoh kedua contoh masalah tadi anti kalian kinayah. Jadi yang lebih temu kena. Mana? Dia lebih cocok dengan hal. Karena butuh kepada nit. Nitnya ke maksud. Mana? Karena abad taliq kinayah, taliq artinya na dua, na taliq sarih, na taliq kinayah. Na taliq kinayah untuk urut taliq membutuhkan kepada nit. Jadi lebih condong kepada al-umuru bi maqasidiha. Jadi maksudnya kenyang nit. Nit daripada ayat.
Mamu yang tertanggung kepada kaedah ya itamjid. Maka sulaf dia alan yang tilafid. Jadi bunuh ikun je putar maksud je. Kaya kan? Itamjid. Cuma pakai cid hino pukun beda-beda kaedah je. Karena mana? Nyo kan le rincian je. Le para ulama tu nafuru. Munyo kebetulan bak contohnya jid pertama dalam dua buah kaedah. Untuk najid yang kursi dah mau kaedahnya, hati dah mau kaedah aje. Najid yang kita mau kaedahnya, hati dah mau kaedahnya. Yang menyatakan dalam furu-furu untuk asbah. Jadi makanya le rincian. Sehingga kamu yang dia kumpulkan mandu-mandu kan hanya bak 5 buah saja bertempu. Makanya ini menyatakan hampir sama ajid. Nyo rincian ke. Rincian mesti nok-nok daripada kaedah yang pondasi 4-5 buah. Makanya lembaga bunuh item jid tapi lebih mengena, lebih mengena. Ada pertama kaedah dia waktu dia pegang anti khaliyah. Yang berarti tabur kaedah berarti maka sulafzi ala niat tafid jid. Karena taikun anti khaliyah putar ni ji. Berarti tanggung bani ji. Sama dengan itamo di kaedah al umuru bimaka sidiha. Makanya punya kajiannya dia tak gabung-gabung ju. Kemudian kaedah yang keenam, al-yaqinu la yudalu bisyakki. Keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan. Jadi yakin nyo hanggadoh dengan sebab ragu. Dengan keraguan, dengan sangkaan yang lain, nyo epok yakin kerana kuat tak yakin. Contoh, seorang bernama Muhammad Ihsan ragu apakah baru 3 atau sudah 4 rakaat salatnya. Maka Muhammad Ihsan harus menetapkan yang 3 rakaat. Karena itulah yang diyakini. Jadi di saat tanya ragu-ragu antara sembahyang yang pukul rakaat, pukuhnya kaput ataupun mentang leh. Yang katanya guicok bak yang leh. Pakan karena yang leh yakin. Pakan dengan yang leh yakin. Karena punya kaput kalau yakin benar. Mentang prediksi. Munya tekedi buta iput kaji. Munya tekedi leh. Karena leh. Maka yang yakin leh. Tu yang yakin leh. Karena waktu ragu-ragu antara leh dengan put. Munya tekedi leh. Naput. Munya tekedi put nanti takut hana. Hana leh. Mereka cak put. Kadang cibaru leh. Berarti hana yang keput. Nampak? Munya cak keput. Berarti pada hakikatnya katanya baru leh. Ya kan? Kibang kejadian ke hanset tak berkat. Tapi munya cak leh. Napa sebab nak mahlum? Ya, benar. Contoh kedua, santri bernama Mukhayyar baru saja mengambil air wuduk di kulah depan makam Abu Lamatu. Nang Mukhayyar? Hana. Kemudian timbul keraguan dalam hatinya, batal atau belum? Kayaknya sudah sentuh senter. Kalau umat kemaluan, kan? Jadi ragu-ragu antara dua. Nyo kabata wuduk pun sang nyo bunuh nak umat senter. Maka hukum taharahnya tidak hilang disebabkan keraguan yang muncul kemudian. Jadi kalau getung wuduk bunuh, kemudian timbul ragu-ragu, nyo pun mentang na wuduk pun hana. Sang kalau umat senter bunuh, tetap berarti kembali kepada bunuh yakin. Tu yakin. Yakin dia adalah na wuduk bunuh. Cuman ragu-ragu puka batu puka lom. Maka gecok yang yakin. Makanya punya degree tak lain no kai tamong cit ipai pukun kembali kepada asal. Kayo kan? Makanya lagi yang di dalam hal kaedah juga bisa tamong dalam kaedah yang lain. Contoh gelai. Seseorang bernama Muhammad Ulwi. Muhammad Ulwi meyakini telah berhadas. Dan kemudian ragu apakah sudah bersuci atau belum. Maka orang tersebut itulah Muhammad Ulwi masih belum suci ataupun muhdis, orang yang berhadas. Berarti asal-asal meyakini telah berhadas benar. Jika yakin kalau kamu hadas, kemudian ragu-ragu pukalih tu wuduk pukalom lemadahnya, maka kembali lam berarti kepada yakin, tu yakin berarti gelam suci. Betul lah kata mahadah karena yang tinggal mahadah benar. Nyokon kita mau tak berusaha kan? Di bawah ini ialah kaedah yang maksudnya senada dengan kaedah di atas. Ma sabata biyaqinen la yartafi'u illa biyaqin. Sesuatu yang tetap dengan keyakinan maka tidak bisa dihilangkan kecuali dengan adanya keyakinan yang lain.
Ti perkara yang ka memang ka tetap ngempu tetap mengena keyakinan nyohan gadoh ketetapan dengan keyakinannya, melainkan baru gadoh menyuna keyakinannya lah yang lain. Oka nomor he. Bedum ka? Bisa berdua ka boleh. Empat. Empat. Kaedah ketujuh. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Nyo ya yang gelandap tomong. Gelandap tomong. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada dasarnya ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaannya semula. Al-aslu bermula asal itu kekallah barang yang telah ada ia dati barang yang telah ada ia. Yang apa makna kaedah? Asal-asal kekal barang yang kana dati barang yang kana. Yang kana. Contoh, seseorang yang bernama Mukhlisi. Mukhlisi. Makan sahur di penghujung malam. Karat subuh. Dah ragu-ragu akan keluarnya fajar, itibit matauro. Maka puasa hati orang tersebut itulah tungku Mukhlisi buno, hukumnya sah. Bahkan sah karena pada dasarnya masih tetap malam ataupun al-aslu baqa'u al-lail. Bermula asal itu kekal malam. Jadi tungku Mukhlisi gepajo busao berarti karat subuh. Ya, karat subuh. Kemudian kaya ligu pajak tu beragu tu, oh manyo pu kai tibit fajar pu kalam. Nan kiban kayan. Sah puasa? Sah. Pakan karena asal mentang kekal malam. Kaya apa no? Al aslu baqa'u makana ala makana. Nampak? Ya. Contoh kedua. Seseorang yang bernama Salman Farisi. Anak? Ambuk kebu. Makan ataupun berbuka pada penghujung siang tanpa berijtihad terlebih dahulu dan kemudian ragu-ragu apakah matahari telah terbenam atau belum, maka puasanya batal. Bahkan karena asalnya adalah tetapnya siang. Al-aslu baqa'u an-nahri. Jadi bermula asal itu kekal hari ataupun kekal siang. Jadi sidra urang igaknya hana ge ijtihad gak buka puasa, gak pejobu berbuka. Kayo, gak pejobu hotel lu pejobu berbuka meragu-ragu tu. Tiba ragu-ragu gaknya. Oh manyo mata uro pu kailop pu kolom. Maka puasa yang kapati ya. Pekan karena al aslu baqa'u makana ala makana. Berarti ura matangna. Nya asal berarti kembali kepada asal. Hotel ragu-ragu kembali pada asal. Hotel kembali pada asal tu asal benar. Matang uro. Punya malam matang matang malam. Nampak? Yang benar. Kaedah ke-8. Al-aslu bara'atud zimmah. Bermula asal itu terlepas zimmah. Jadi hukum asal adalah hana tanggungan tu, nya asal-asal. Tengok asal-asal udip tu hana beban, hana tanggungan lepu dia udip tu, nya asal-asal. Ya kan? Contoh. Faisal Fuadi didakwa. Berarti mudda'a alih, orang yang didakwakan di atasnya. Faisal Fuadi didakwa melakukan suatu perbuatan. Berarti itu dah perbuat sabah buat. Umpama mesti zina. Nya umpama. Okey? Bersumpah bahawa ia tidak melakukan perbuatan tersebut. Wate dakwa le pegai legok berarti ji muzina, ku Fuadi nyo berarti kang muzina. Nyo sumpah kayan. Long hana perbuat buatnya. Maka ia tidak dapat dikenai hukuman pakon karena pada dasarnya ia terbebas dari segala beban dan tanggungjawab. Jadi al-aslu bara'atud zimmah. Hotel ka getem tumpah lega yan buno. Berarti te tu do lega berarti ronyo cemecu. Ya kan? Kon kenong koh jada menjadi tron isap. Maka apa ya? Long tumpah. Demi Allah hati la af'alanna kaza, tidak aku kerjakan akan demikian mencuri. Hana lepubut. Maka nyan berarti terlepas kan. Pakan karena asal-asal kan memang hana tanggungan tepu. Ya benar. Jadi awal ka lagayan. Kemudian berarti dakwaan bunuh kembali lam kepada si mudai urian dakwah. Nyantik ate ka dong ba urian dakwah.
Nanti kanyo kenakan al-yaminu sebagai al-bainatu ala mudai wal yaminu ala mang angkaranya kalau ilm tu ya punya kedika berlanjut. Kaedah kesyukuran. Timnya habis 20 buah benda. Al-aslu adamu. Bermula asal itu tiada. Dia asal-asal hana. Hukum asal berarti hana. Asal-asal berarti hana. Contoh. Pak Hidayat. Karena yang galak kerja kuliah kan. Jadi Pak Hidayat. Pak Hidayat mengerjakan kerjasama bagi hasil ataupun dalam istilah muamalah dinamakan dengan mudharabah. Mudharabah. Pak Hidayat mengadakan kerjasama bagi hasil ataupun mudharabah dengan bos Maulana. Ketua ti bos, dengan bos Maulana. Dalam kerjasama ini Pak Hidayat bertindak sebagai pengelola usaha ataupun dinamakan dengan amil. Sedangkan bos Maulana adalah pemodal ataupun investornya. Awak lepeng. Ya kan? Pada saat akhir perjanjian, Pak Hidayat melaporkan kepada bos Maulana bahawa usahanya tidak mendapat untung. Hal ini diingkari oleh bos Maulana. Dalam kasus ini, maka yang dibenarkan adalah ucapan Pak Hidayat karena pada dasarnya memang tidak adanya untung ataupun laba. Ya. Kaya kan? Berarti nyo Pak Hidayat modal mbak bos Maulana buno. Kemudian pegak perjanjian berarti mesti siton masa kerja. Kaya kan? Munan kabeh terus siton ya lapor mbak bos. Nyo bos tanya bos nyo hana lebah. Hamnya hana lebah kah hana ngan bagi. Kanya intinya maka budak bos Maulana buno apa deh? Kibah hana lebah. Kok jaya lagut macam-macam dululah. Maka nyo yang dibenarkan dalam kasusnya adalah Pak Hidayat. Pekan karena memang asal-asal hana lebah. Asal-asal hana laba. Oleh contoh yang kedua, yang lebih umum lem. Tidak diperbolehkannya melarang seseorang untuk membeli sesuatu. Bahkan karena pada dasarnya tidak ada larangan dalam muamalah. Jadi nyo secara umum juga. Dia tak ada ham bekablonya. Nya pun tak hana urusannya. Bahkan karena asal-asal memang hana larangan kecuali yang memang karena larangan secara khusus dalam syarak. Selama arti hana datang larangan dalam syarak, maka boleh-boleh saja. Arti asal-asal hana dilarang. Ya benar. Kaedah yang ke-10. Al-aslu fi kulli wahidin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Bermula asal pada tiap-tiap yang satu itu takdirnya bermula takdirnya dengan yang hampir zamannya. Asal segala sesuatu diperkirakan dengan zaman yang lebih dekat. Hadis apa? Hadisin. Tiap-tiap sesuatu. Al-aslu fi kulli hadisin. Munyo hadisin tiap-tiap terjadi je cip. Berarti al-aslu fi kulli hadisin berarti tiap-tiap terjadi. Nyo tiap-tiap satu lagi yang cip. Tipu menteng nyo takdiruhu bi akrabi zamanihi. Jadi contoh. Kemungkinan karena kesal dengan seorang wanita hamil yang kebetulan juga cerewet, maka tanpa pikir panjang Fishal Fundani memukul perut si wanita hamil tersebut. Kengkai lek mungkin 3 tahun pepep hai kalian berarti tak pep perut engkau. Selang beberapa waktu si wanita melahirkan seorang bayi dalam keadaan sehat, lahir normal kayak biasa. Kan? Kemudian tanpa diduga-duga, entah karena apa si cabang bayi yang imut yang baru beberapa hari dilahirkan mendadak saja mati, meninggal. Mati duduk. Dalam kasus ini, Fishal Fundani tidak dikenai tanggungan.
Bahkan karena kematian cabang bayi tersebut adalah disebabkan faktor lain yang masanya lebih dekat dibandingkan pemukulan fisial terhadap wanita tersebut. Karena bunuh karena nak selangi masalah kadang perempuan lah bunuh nak mencipet ulai bunuh lahir. Kaya kan? Hotel lahir kadang hotel tarik ulai kadang-kadang hinan kai mutu tiga. Menan. Jadi hana pengaruh ngon ata yang ipoh le fisial bunuh. Kecuali bunuh munah lahir mati ju. Munah lahir kan mati. Nyan berarti takdirhu bi akrabi zamanihi. Berarti penyebab dia adalah yang lebih dekat gitu. Kan aku bicara. Yang ingat yang ni rong kaedahnya. Buat contoh ron background dan ingat tu. Gimana? Contoh kedua. Seorang santri kelas 5 Darul Mu'arif bernama Dhul Fadli alias Yang Mulia. Ditanya oleh seorang teman sekamarnya, akibat cara tanya, Yang Mulia, aku melihat sperma atau mani di bajuku. Nya gekele yang tanyang teman sekamar, tanyang Mbak Yang Mulia. Yang Mulia, aku melihat sperma ataupun mani di bajuku, tapi aku tidak ingat kapan aku mimpi basah. Gimana solusinya, Yang Mulia? Dengan pedenya, karena baru saja menemukan kaedah al-aslu fi kulli wahidin takdiruhu bi akrabi zamanihi saat mengajar kitab Mabadi Awaliyah untuk santri kelas 3 di kamarnya. Yang Mulia langsung menjawab, kamu wajib mandi besar dan mengulang salat mulai sejak terakhir kamu bangun tidur sampai sekarang. Jadi nyan bunuh na sebab yang lebih tu, na tamu yang lebih tu. Kan? Mupum contohnya kan? Nah Yang Mulia, Hana. Kan? Kaedah yang ketiga. Al-musyikkatu tajlibu taisir. Kesulitan akan menarik kemudahan. Kesulitan itu menarik kemudahan. Contoh, seorang kakek bernama Martunis yang sedang sakit parah, merasa kesulitan untuk berdiri ketika salat fardu, maka ia diperbolehkan salat dengan duduk. Begitu juga ketika ia merasa kesulitan salat dengan duduk, maka diperbolehkan melakukan salat dengan tidur terlentang. Jadi kesulitan menarik kemudahan. Karena bunuh berarti kakek Martunisnya karena memang dengan sakit berat dan memang seorang kakek lom bunuh. Kaya kan? Han mampu ke semayang seradong, maka dibolehkan untuk seraduk. Punya han mampu seraduk dibolehkan berarti sambil berbaring. Yang berarti al-musyikkatu tajlibu taisir. Contoh kedua, Bang Firdaus. Bang Firdaus yang karena kesulitan, yang karena sesuatu hal, sakit parah misalnya, merasa kesulitan untuk menggunakan air dalam berwuduk, maka ia diperbolehkan bertayamum. Karena bunuh hajat pakai air, kaya kan? Nyojit, dibolehkan bertayamum. Pendapat Imam Syafi'i tentang diperbolehkannya seorang wanita yang berpergian tanpa didampingi wali untuk menyerahkan perkaranya kepada laki-laki yang lain. Nya juga musyikkah. Al-musyikkatu tajlibu taisir. Berarti kesulitan menarik kemudahan. Jadi pendapat Imam Syafi'i, sidra urinong untuk menyerahkan perkara berarti harus jak luar karena hana dampingi. Kan? Harus jak luarnya dibolehkan. Karena memang hana wali. Pakon karena bunuhnya kesulitan mesti arafah perkara kepada qadhi. Hana kejaknya hana soba, makanya dibolehkan. Walaupun tanpa didampingi oleh wali. Ya. Lagi waktu contohnya kepunan buah. Koma di beberapa negara. Koma akrib berduduk. Komanya berarti hana sadar. Sadar lah. Koma sadar lah. Titik mati.
Komanya hana sadar. Komanya urang mata udip tapi hana sadar. Munyo titik ka mati. Yang komanya nya kada tok titik. Ladok meno. Ate komanya na sambungan lah muka. Panjang. Na mesti melihat contek sambungan. Oleh yang koma getek titik je. Na menan. Ladok melu komanya langsung titik je. Na cik. Na menan. Kaedah yang semakna dengan kaedah di atas antara lain perkataan Imam Syafi'i, al-amru idza daqa ittasa'a. Bermula perkara apabila sempit ia, ittasa'a itu luas ia. Berarti sesuatu ketika kabrat, ketika kasulit, kasempit, maka hukumnya menjadi luas. Mana luas? Ringan. Di saat bunuh karena kesempitan, kesulitan, maka hukumnya ringan ataupun nama lain adalah rusah. Makanya nyokri Syafi'i, al-amru idza daqa ittasa'a. Kemudian perkataan sebagai ulama, al-asya' idza daqat ittasa'a. Segala perkara apabila kesulitan ataupun sempit, maka hukumnya menjadi luas. Mahana terpasi menjadi lagi habayan. Tulis tengah malam dengut. Nah, dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berkehendak berarti kemudahan bagimu dan tidak berkehendak kesukaran bagimu. Wala yuridu bikumul usra. Berarti sama dengan ketika mana yang putus asa tanya. Ya Allah Ta'ala di saat kita nak kesulitan gejok mudah. Gejok dispensasi yang mudah. Pokoknya budak tempo buat. Kan gue tinggalkan. Kan? Kanyo na tambahannya becut. Nyo keringanan dalam hukum syarak. Jadi na 7 macam keringanan syar'i. Yang pertama tahfif isqat. Kemana tahfif isqat? Keringanan dengan menggugurkan. Seperti menggugurkan kewajiban menunaikan ibadah haji, umrah dan solat Jumaat karena adanya udzur ataupun halangan. Nyo berarti nyo keringanan dalam syariat, na keringanan sampai hanapai apa boleh. Ayo kan? Keringanan dengan menggugurkan. Lagi contoh, hana wajib le jauh haji, hana wajib le jauh umrah, hana wajib le sembahyang Jumaat karena na halangan tertentu yang memang menyebabkan kepada hana wajib. Nya na rusah dan syarak yang lagian. Kemudian na takhfif tangkis, iaitu keringanan dengan mengurangi. Ringan Kiban cara ringan ni dengan pukul reng, bukan pahana mandum. Pukul reng. Lagi contoh, seperti diperbolehkannya mengkasar salat. Gedaya awak tajak musafir semuanya tidak wajib. Tapi nak getafif, nak geperingan telah dengan gayung pukul reng. Toh jut kasar. Kasar dari perakaat jut kedua. Kemudian yang kelihatan tafif ibdal. Keringanan dengan jalan gantau. Lagi contoh toh, seperti mengganti wuduk dan mandi dengan tayamum, berdiri dengan duduk, tidur terlentang dan memberi isyarat dalam salat, dan mengganti puasa dengan memberi makanan. Jadi geperingan oleh Allah. Cuma peringan syaratnya dengan jalan gantung yang lain. Lagi contoh pun tak wuduk hanjut. Tak mana hanjut dengan ia. Nyo berarti gantung dengan tayamum. Menanti ha mampu dadang duduk. Berarti nak gantau dengan jalan gantung. Sebenarnya intinya rusak haditnya. Nak rusak kepada lebih berat, nak rusak kepada gantung yang lain ataupun sama, adalah sama, cuma ngebut yang lain. Cuma nyo lebih rinci. Kemudian nak takhfif takdim, keringanan dengan mendahulukan waktu pelaksanaan. Seperti salat dalam jamak takdim, mendahulukan zakat sebelum haulnya, kon khul rum tulis 1 tahun sebelum rukun, sebelum haul, mendahulukan zakat fitrah sebelum akhir Ramadan. Lagi contoh sembahyang jamak takdim. Mesti sembahyang jamak takdim berarti sembahyang asar kena balhu. Dan juga bahagian daripada rusah ataupun takhfif, keringanan dalam syarak. Berarti keringanan dengan cara dahulu. Hana payah pubut bawah teh, dia dah pubut kena bawah menancit. Jaket dalam truk tahun tak payah jecit. Menancit fitrah dalam truk berarti akhir Ramadan. Atau baru wajib zakat fitrah kena watai merupakan 2 buah juduk Ramadan dan juduk Syawal.
Tapi galam teruk berarti akhir Ramadan, galam teruk berarti malam raya, kada boleh takut kena. Ya. Nyan jut. Berarti nyan keringanan dengan mendahulukan. Takut nanti kat tibuk-tibuk hang depu boleh, gaya di buh awal. Hang mesti buh tepat otek. Kemudian takhfif dengan takhir, keringanan dengan mengakhirkan. Lagi contoh, sembahyang jamak takhir, mengakhiri puasa Ramadan bagi yang sakit. Jadi orang sakit hanya depu puasa Ramadan, qada duduk, dan orang dalam perjalanan dan mengakhirkan solat karena menolong orang yang tenggelam. Jadi hal-hal yang memang menghalangi kepada sembahyang buat awal wate. Kemudian benda kita tanya berarti terpu buat akhir wate karena memang hal bunuh kita tolong orang segala macam. Mihana ada tolong tak sembahyang le awal wate. Kau kan? Nyo berarti dibolehkan. Dubahkah? Kemudian takhfif talkhis, iaitu keringanan dengan kemurahan. Seperti diperbolehkan menggunakan khamar ataupun arak untuk berobat. Khamar kena jenis yang memabukkan, tapi punya untuk ubat je pakai. Untuk ubat. Kan? Hanya tarkhis kan, berarti kemurahan. Berarti bunuh geringankan untuk hal yang lain toh berobat. Yang ketujuh, takhfif taghyir, keringanan dengan perubahan. Lagi contoh, merubah urutan salat dalam keadaan takut. Dalam keadaan ketakutan. Sembahyang dalam keadaan ketakutan. Berarti kenyona nadam sembahyang. Sembahyang dia lagi biasa normal kenyona aturan ya. Tapi munyo tegedi buno ba sembahyang ketakutan kenyona tata cara khusus. Nyan bagian daripada takhfif kit. Tapi takhfifnya dengan dalam merubah. Kaedah yang ke-12. Al-asya' iza ittasa'a dakat. Nya beda kaedah liket. Liket iza dakat kan? Ittasa'. Maksudnya al-asya' iza ittasa'a dakat. Segala sesuatu apabila luas, istilah sempit ia. Sesuatu yang dalam keadaan yang lapang, maka hukumnya menjadi sempit. Yang maksudnya perkara-perkara berarti yang kelapangan, kemudahan juga kan, maka hukumnya menjadi berat ataupun sempit. Contoh, sedikit gerakan dalam salat karena adanya gangguan nyo manteng na toleransi, manteng pemaah. Sedangkan banyak bergerak tanpa adanya kebutuhan tidak diperbolehkan. Makanya keberah bunuh segala sesuatu dalam keadaan lapang maka hukumnya menjadi sempit. Karena bunuh hana penyebab tepu-tepu, kan? Dan bergerak walaupun bunuh istilahnya baru lega bergerak tetap hanjir. Bahkan karena hana hal yang membolehkan kepada bergerak. Tapi seandainya bunuh hal yang membolehkan kita bergerak, lagi contoh dikejut yang matang pemaaf. Dari dua kaedah sebelumnya, itulah kaedah ke-11 dan ke-12 bunuh, Imam Ghazali memberi perpaduan menjadi satu kaedah berikut. Sapat dari Imam Ghazali. Kulluma tajawwada hadduhu in akasa ila dhaddihi. Setiap sesuatu yang melampaui batas kewajaran memiliki hukum sebaliknya. Jadi dalam sabah perkataan Imam Ghazali nyo itamong dua buah kaedah. Setiap berarti barang yang melampaui batasan nyo menerima akas kepada lawannya. Maka hukum sebalik. Munyo likat, munyo sempit, itasa'a. Munyo itasa'a sempit. Mahu kan? Berarti sesuatu yang sempit maka hukumnya menjadi luas. Sesuatu yang luas maka hukumnya menjadi sempit. Namun faham kan? Makanya untuk lebih mudah diingat kepada kaedahnya yang mencakupi kepada dua buah kaedah, itulah perkataan Imam Ghazali nya. Kullu ma tajawwaza haddahu in akasa illa dzaddihi. Tiap-tiap perkara yang melampaui batasnya nyo menerima akas kepada lawannya. Berarti munyo tegedi luas sempit, tegedi sempit luas. Menanju ingat kamu dah. Munyo tegedi perkara yang luas sempit hukumnya. Perkara sempit luas hukumnya. Mudah kah? Kaedah ke-13. Ad-darar yudal. Ad-dararu yudal. Bermula kemudaratan itu dihilangkan. Jadi bahayanya niku harus terpegaduh. Contoh,
diperbolehkan bagi seorang pembeli memilih ataupun istilahnya khiyar, bahkan karena adanya aib cacat pada barang yang dijual. Jadi tablo atau barang nyo na aib na cacat barangnya, berarti dia pulang lah nak khiyar bak pembeli. Yang kemudaratan. Kemudaratannya tak pergaduh dengan cara pulang batat kemudian contoh lain. Nanti contoh yang kedua, diperbolehkan merusak pernikahan. Pasah nikah bagi laki-laki dan perempuan karena adanya aib. Watai lu tak menikah ternyata watai malam pun ka berarti sumbat tulang. Mungkin badan dia pakai dia pulang batat. Dia pulang batat karena nak aib. Menanci agam. Sentai mati total mesti. Kenapa pakai? Hanapak pubat mesti. Memang mati total. Kali teh cah bateri hana idang mutiat bateri. Kaya kan? Mangko puah mah. Nya menanci. Kaya kan? Kaedah yang ke-14. Ad-dararu la yudalu bid-darar. Kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan. Jadi bahaya itu tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lain. Baik untuk bergaduh bahaya, ya cok bahaya lain nyobek. Nya hanggebi. Ya kaedah. Contoh. Zamzibar dan Jumhur. Mandua nah. Zamzibar dan Jumhur adalah dua orang santri yang sedang kelaparan. Keduanya sangat membutuhkan makanan untuk meneruskan nafasnya, meneruskan hidup. Zamzibar saking tidak tahannya menahan lapar, nekat mengambil kuih bakwan kepunyaan Jumhur yang kebetulan dibeli sebelumnya di kantin 212. Tindakan Zamzibar walaupun dalam keadaan sangat mengkhawatirkan bagi dirinya, itulah untuk bertahan hidup bunuh, tidak bisa dibenarkan. Bahkan karena Jumhur juga mengalami nasib yang sama dengannya, iaitu kelaparan. Tak sama ada. Itanya tak sebelahnya orang mati gop. Karena mandua dia pun posisinya. Tak cok atas gop untuk bersebelahnya orang katanya, epat dia gop. Ya. Kan? Kaedah yang ke-15, ad-daruratu tubihul mahdhurah. Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semulanya dilarang. Berarti bermula kemudaratan, itu membolehkan yang kemudaratan akan mahdhurat, akan perkara-perkara yang dihadar, yang dilarang. Contoh, ketika dalam perjalanan dari Sawang Aceh Selatan ke pondok pesantren Darul Muarif di tengah-tengah hutan pegunungan Tran, Hafizuddin Ahda dihadang oleh segerombolan begal. Nah, Hafizuddin yang ingat juga contoh Hafizuddin dan boleh tinggal kaedah. Semua bekal Hafizuddin ludes bahasa keren kan, habis maksudnya habis dirampas oleh mereka yang tak berperasaan. Sayangnya Hafizuddin tidak bisa seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bisa menyadarkan para begal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kena cerita yang gaknyan mati begal tunduk kepada gaknyan. Nyo gayang gelom truk tingkat tanyan, mungkin wonyo katru. Gayo kan? Ya kan? Karenanya mereka pergi tanpa memperdulikan nasib Hafizuddin nantinya. Lama kelamaan Hafizuddin merasa kelaparan dan tidak bisa membeli makanan karena bekalnya sudah tidak ada lagi. Tiba-tiba tampak di hadapan Hafizuddin seekor babi dengan menggeleng-geleng dan menggerak-gerak ekornya seakan-akan mengejek si Hafizuddin yang sedang kelaparan tersebut. Jadi lak-lak, istilahnya lak-lak naika lah. Benar. Namun malang juga nasib si babi hutan itu. Namun malang juga nasib si babi hutan itu. Hafizuddin bertindak sigap dengan melempar babi tersebut dengan sebatang kayu runcing yang dipegangnya. Kemudian tanpa pikir panjang, Hafizuddin langsung mengguliti babi tersebut dan kemudian makan dagingnya untuk sekedar mengobati rasa lapar. Tindakan Hafizuddin memakan daging babi dalam kondisi kelaparan tersebut diperbolehkan
karena kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semulanya dilarang. Boleh. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Diperbolehkan melafazkan kalimat kufur kerana terpaksa. Tanya menyatakan di terpegang Allah Taala dua kan je. Tapi kerana terpaksa benar dipaksa katanya yukun koyo dalam hal untuk pelarahannya wong walaupun dia hana terus batal dia kan yang diperbolehkan. Walaupun yang dilarang pada dasarnya. Maka benar kerana paksaan. Kaya kan? Nah hal lain yang lebih jeh bunuh yang untuk kita jaga. Kaedah yang lain yang makna seperti hampir sama, la harama ma'ad darurah wala kirhata ma'al hajah. Tidak ada keharaman beserta kemudaratan, tidak ada kemakruhan beserta ada kebutuhan. Berarti hana harim menyerkedi na darurat. Hana harim kau hafiz dia hana puyo ni. Betul kan? Hana harim dan hana makruh menyana hajat. Hana makruh menyana hajat. Kah. Trip golum ni siat. Berarti ada 20 buah kaedah anda. Kaedah ke-16. Ma ubiha lid darurati yuqaddaru biqadriha. Ini penting. Ini sering tak? Barang yang dibolehkan karena kemudaratan itu dikadarkan dengan kadarnya kemudaratan. Sesuatu yang diperbolehkan karena keadaan darurat harus disesuaikan dengan kadar daruratnya. Jadi hanjir misalnya pajuh bui bunuh ya pajuh be hanjir. Ubay kadar berarti gelah kemudaratan betul. Contoh dengan melihat contoh pertama pada kaedah sebelumnya ke bab Hafizuddin bunuh. Berarti Hafizuddin yang dalam kondisi darurat hanya diperbolehkan memakan daging babi tangkapannya itu sekira cukup untuk menolong dirinya agar ia bisa terus menghirup udara dunia untuk udip. Selebihnya telah melebihi kadar kecukupan dengan ketentuan tersebut tidak diperbolehkan. Baik apa je sigotro wainan. Kibancit pajoh kadar mampu udip. Hanjir. Kedua, sulitnya salat Jumaat untuk dilakukan pada suatu tempat. Maka salat Jumaat boleh dilaksanakan pada dua tempat. Ketika dua tempat sudah dianggap cukup, maka tidak boleh dilakukan pada tiga tempat. Kongkar kan? Berarti dalam sabar tempat konyo sabar Jumaat tak kan? Ino halal le masjid. Mesti pergi pegat dua tempat. Dua bah nyambe nan jana pegat le menyo kasih pitampung dua bah. Benar. Kaedah ke-17, al-hujjatu qad tunzalu manzilatat darurah. Nyo al-hajatu nyo berarti nyo tinggal nyo. Nalih ti kode le. Kode baca. Berarti al-hajatu baha panjang. Kalian yang tinggal pupah kero yung bacut ni. Al-hajatu qad tunzalu manzilatat darurah. Kebutuhan terkadang menempati posisi darurat. Sering kan kita kan? Kadang-kadang taken mesti hajat bermakna darurat kan? Angkanya maksud berarti hajat kadang-kadang bertempat pada posisi darurat. Contoh, diperbolehkan jualah. Jualahnya itulah lomba berhadiah dan hiwalah. Itulah pemedihan hutang. Karena sudah menjadi kebutuhan umum. Padahal hajat hanya keperluan, tapi kaidang tempat darurat. Seolah-olah mesti terjadi. Pakon karena bunuh kan memang umum urung pakai. Nampak? Hai punya tekedi hajat punya makna hajat konyo naksun yudawalu bil matlub. Satu kekurangan yang dihilangkan dengan tuntutan, dengan yang dituntut, dengan yang dicari. Yang hajat. Punya darurat manudillah bi abdin mimma la budda min uqwahi. Sama barang yang kebetulan kepada hamba yang hanjihan mesti terjadi. Kaya kan? Tapi ino munyo tekedi hanya masalah utang piutang konyo hanya hajat saja. Kaya kan? Tapi nyo kaidang bab makam darurat. Kalau pertempatkan bab makam darurat sehingga boleh. Boleh secara umum. Nampak? Diperbolehkan memandang wanita selain mahram karena adanya hajat dalam muamalah ataupun karena khidbah. Jadi urina mekat. Ya kan? Yang tak kalau urina yang tak jeut. Jeut. Pakon karena tu waktu dah pulang barang negeri cacat tu bahar urina. Menancit tengok tak lama ji tak khidbah ji cerita saja dan kalau kedayo.
Kena kalau ubina kayo kan. Hai dah kalian muka matuk di. Dah kalian muka. Kalau muka mesti kiban segala macam. Ino hai bi kalau ino. Makanya lah agama diperbolehkan berarti untuk nazar pada dua telapak tangan dan muka. Karena di situ tersimpan rahasia yang hanya tahu oleh dia. Kau cara lupa di? Kaedah ke-18. Idza ta'aradal mafsadatani ru'iya a'dhamuha dararan bi irtikabi akhafihima. Apabila bertentangan dua mafsadah, dua kerusakan, ru'ya, maka tinggalkan a'dhamuhuma, akan yang sebesar-besar keduanya mafsadah, akan yang lebih besar daripada keduanya mafsadah, nisbah kemudaratan, dengan mengambil ataupun mengerjakan yang lebih ringan. Ketika dihadapkan pada dua kerusakan, jadi hanya toh pilih mandua rusak, mandua hanya pakai, maka tinggalkan, berarti toh tinggalkan yang mafsadahnya ataupun mafasidnya, yang kerusakannya lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan. Jadi mandua boh kerusakan, mandua boh mafsadah. Kayo kan yang kiban. Menjadi dia mungkin tinggal mandua ya mandua. Ino posisinya tidak mungkin tinggal. Maka nyo tinggalkan berarti yang kemudaratannya ataupun kerusakannya lebih besar dengan gucok yang lebih ringan. Nyo memang hanya pilihan lain. Makanya kun idza ta'aradhanyo menentang antara dua mendeng. Mau menjadi kita tinggal mandua cik hanya pilih pegah. Kan? Ino kita itu dihadapkan pada suatu keadaan yang mana kita harus memilih antara dua. Manduanya nak kerusakan, tapi satu lebih besar efek sampingnya, satu lebih kecil. Makanya guyu tinggalkan berarti yang lebih besar efek sampingnya dengan mengambil yang lebih kecil. Contoh, diperbolehkan membedah perut wanita hamil yang mati jika bayi yang dikandungnya diharapkan masih hidup. Tidra urinong kam meninggal. Hamil kan, urino hamil meninggal. Kayo kan? Hotel cek berarti le doktor spesialis, ternyata bayi yang dalam perut mata udip ataupun harapan untuk udip, nak tanda-tanda udip, maka nang pelah perut walaupun berarti mati. Atau punya degedi mayat ke hana gebi ganggu gale kayo kan tatalnya na babinang gede. Menyiksa banyak, tapi bunuh karena bunuh na harapan untuk udip, maka gicok padahal mandua bunuh. Nyaman dua kerusakan. Mafsadah haji mandua. Mandua. Kan. Tidak diperbolehkan meminum khamar dan berjudi, karena bahaya yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang bisa kita ambil. Minum khamar nungku na manfaat. Kayo kan? Na manfaat. Lagi contoh, berarti orang yang kalau kerja khamar mabuknya hanya kepikir tak boleh. 3. Orang-orang awal kan ada dalam perang kerja khamar kan. Jadi nyo je khamar kan dan berjudi karena bahaya yang ditimbulkan. Tidak diperbolehkan minum khamar dan berjudi karena bahaya yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang kita ambil. Jadi lebih lemah pasik je ketimbang daripada masalah. Maka hanjit. Walaupun manfaat nacit, lagi contoh rumpi rukuk kan. Nak pegah yang kiban ku, nak manfaat pi rukuk nunggu. Lidah pi rukuknya nunggu dan menjaga fikiran, tapi mudaratnya lebih besar. Makanya kita mula kaedahnya ya. Nampak pakai kaedah pi rukuk pakai hanjit nino. Pakai karena kemudaratannya lebih besar ketimbang manfaat. Baik dah pegah manfaat, manfaat. Bagi orang yang candu manfaat kahana. Dirasakan manfaat oleh orang yang sudah candu, yang sudah kecanduan. Tapi kemudaratannya lebih besar, maka tinggalkanlah dengan mengambil yang lebih ringan. Bah tinggal bunuh hana manfaat bunuhnya toh untuk mengantisipasi telah bahaya yang lebih besar. Diperbolehkan seorang yang bernama Ulwi, kedua buah mengaku Ulwi.
diperbolehkannya seseorang yang bernama Ulwi yang kelaparan, padahal ia tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan, untuk mengambil makanan Muhammad Rajab yang tidak lapar dengan sedikit paksaan. Kalau Tunku Ulwi kada ke? Ya kan? Tunku Ulwi kada. Genak belah makanan hana lepeng. Ya kan? Oh, untuk belah makanan hana lepeng. Udah hati yak rampok tu ataupun yak paksa tu berarti Muhammad Rajab ecok. Sedangkan Muhammad Rajab pun ada kan. Ka paksa nyanyi pakon karena untuk menghidupkan diri sendiri, sedangkan posisi Muhammad Rajab kan tengah ada. Mamnya ada posisi Muhammad Rajab tengah ada lagi kejadian ikut benar hanya cik. Berarti nyan abdaran la yadilu bidarar. Berarti la yadalu bidarar. Berarti kemudaratan hang lebih berbeza dengan kemudaratan yang lain. Ka. Ya, orang perlu buat seperti tu. Kaedah ke-20. Oh, kerumlah le. Kena tiba berarti. Kaedah ke-13. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadah ataupun kerusakan itu didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Contoh, berkumur dan menghisap air, berarti madmadah dan istinsyak. Berkumur dan menghisap air ke dalam hidung ketika berwuduk merupakan sesuatu yang disunahkan, namun dimakruhkan bagi orang yang berpuasa karena untuk menjaga masuknya air yang dapat membatalkan puasa. Kayak menolak kerusakan itu didahulukan di atas menarik kemaslahatan. Gunakannya sunnah berkumur dengan pertama iladong sunnah bagi orang yang berwuduk. Tapi gunakan tengah puasa lebih je. Pati puasa minta menggunakan dalam. Makanya nyan berarti hanya sekedar saja you istinsyak. Boleh meresapkan air ke sela-sela rambut saat membasuh kepala dalam bersuci merupakan sesuatu yang disunatkan. Namun makruh dilakukan oleh orang yang sedang ihram karena untuk menjaga agar rambutnya tidak rontok. Nya nampung. Berarti bunuh getanyo hotel tak berwuduk umpama nyo kan sunat untuk meratakan air bak seluruh kepala kan sunat. Namun dalam keadaan ihramnya makruh. Pakon karena hotel tak pasal ieu tu berapa tam rook sedangkan dalam keadaan ihram. Ayo kan? Kaedah ke-20. Al-aslu fil ibda'i tahrim. Al-aslu fil ibda' at-tahrimu. Bermula asal pada wudu itu tahrim, itu harim. Hukum asal kemaluannya harim. Okey. Berarti asal-asal berarti hukum pada kemaluan hukumnya harim. Yang menghalalkannya itulah dengan akad, itulah dengan nikah. Contoh. Ketika seorang perempuan sedang berkumpul dengan beberapa temannya dalam sebuah perkumpulan majlis taklim, maka laki-laki yang menjadi saudara perempuan tersebut dilarang melakukan ijtihad untuk memilih salah satu dari mereka menjadi istrinya. Nyat nama kaenan. Tidra orang inang genyan geduk dalam kumpulan majlis taklim, berarti ramai orang lain hinan. Oleh genyan na saudara laki-laki ke abang ataupun adik. Kayo kan? Nyan terhadap bunuh saudara laki-laki genyan. Kayo kan? Nyo hajat ya ijtihad untuk ya pilih salah tidra daripada orang inang nyan untuk menjadikan isteri untuk dia ke inang. Termasuk dalam persyaratan ijtihad adalah asalnya mubah. Berarti untuk sah ijtihad itu salah satu syaratnya adalah asalnya mubah. Sedangkan itu asalnya harim. Nampak? Hanya untuk perkahwin bunuhkannya untuk pahala ya. Berarti asalnya harim. Ya, bunuh kemaluan asalnya harim.
Yang berkata termasuk dalam persyaratan ijtihad adalah asalnya yang mubah. Sehingga oleh karenanya perlu diperkuat dengan ijtihad. Sedangkan dalam situasi ini dengan jumlah perempuan yang terbatas, dengan mudah dapat diketahui nama saudara perempuannya yang haram dinikahi dan mana yang bukan. Berbeza ketika jumlah perempuan itu banyak dan tidak dapat dihitung, maka terdapat kemurahan ataupun kemudahan. Sehingga oleh karenanya pintu pernikahan tidak tertutup dan pintu terbukanya kesempatan berbuat zina. Ya, jadi benar. Tidak orang benar muncul dalam majlis taklim kerana kahana ramai orang. Hinan na mahram gaknya ninan. Ha? Igaknya genum kawin. Hana gedutoh le berarti toh mahram gaknya ninan. Ha, nyo genuk pilih je salah tabah toh kadang-kadang je. Hanjit. Ge ijtihad hanjit cik. Pakan hanjit. Karena bunuh asal-asal pada kemaluan ataupun buduknya hukumnya haram. Berarti hanjit ijtihad berarti. Pakan karena syarat ijtihad barang yang mubah. Maka karena lagayan berarti keadaan memang mudah untuk dituri lagi berarti uring toh saudara perempuan yang hanjit menikah, maka hinan hanjit ijtihad. Berarti haram untuk pilih dalam kawinan. Berbeza dengan urut ramai datang. Sabar kampung mesti. Ya kan? Mamu yang sabar kampung hanai turi toh kan. Mau pilih itu berarti berdasarkan ijtihad je. Kan? Hanai turi je. Pokoknya ya depu hinan na saudara inong je hinan. Le saudara inong je depu berarti na saudara agak tapi hana mutoh yang toh. Kaya kan? Ya, ngotai kan lagi kan? Ya, muncul situasi kan berarti nyojit. Berarti menikah je hanai depu. Hanai depu. Ya. Jadi muncul seandainya kaji hentu aku tamang pada watak subhat. Dia kedi ka nyata. Hana nyata hana pun. Nyancik na kita kedi babak nikah. Contoh kedua. Seseorang bernama Mahfud Ambia mewakilkan. Berarti statusnya adalah al-muwakkil. Mewakilkan kepada orang lain yang bernama Imam Rial untuk membeli jariah, itulah budak perempuan, dengan menyebut ciri-cirinya. Ternyata sebelum sempat menyerahkan jariah ataupun budak perempuan yang dibelinya tersebut, Imam Rial, orang yang telah mewakili ataupun si wakil, meninggal. Meninggal. Maka sebelum ada penjelasan yang menghalalkan, budak perempuan itu belum halal bagi Mahfud. Bahkan karena walaupun memiliki ciri-ciri yang disebutkannya, dikhawatirkan si wakil membeli jariah untuk dirinya sendiri. Nampak mahu? Kata ji? Mana? Di Tunku Mahfud gaknyan guwakilkan Tunku Imam untuk bela budak inong dengan disebutkan ciri-ciri pulan. Kemudian le Tunku Imam kaya kagak bela budak ya. Awak te kagak bela budak, segala menggeserahkan batimbak Tunku Mahfud kawan meninggal kaya. Kawan meninggal. Awak te kalagayan nyan kibal status budaknya ejit dimiliki le Tunku Mahfud hanjut. Hanjut segelomna kejelasan berarti yang bahwasanya memang kali serah ataupun naik pegah mesti bak keturunan ji. Ya. Walaupun kedeh ciri-ciri yang disebutkan bunuh cocok yang nak budak yang pakon. Karena kadang le Tunku Imam bunuh agaknya geblau kera ke. Pasal saya gacok lagi kan geblau kera ke. Mau sesuai geblau lagi ciri-ciri yang disebutkan le Tunku Mahfud. Jadi makanya nyan gekun asal-asal pada buduk nyo harim. Karena budak kenyo na buduk cina kan budak inang. Budak inang kena buduk harim. Karena untuk punya dikedi Tunku Mahfud agak-agaknya hala kau takak je budak inangnya. Padahal kadang dia Tunku Imam budaknya gera ke belah kena takak gera ke. Kan? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka ataupun budak yang mereka miliki,
Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Jadi untuk budak dan inang orang yang buduknya je pakai. Betul kan? Ya, barang siapa yang mencari yang di balik itu, maka mereka itu itulah orang-orang yang melampaui batas. Menyokon berarti budak perempuan ji dan inang-inang ji yang otai takat buduk-buduk yang lain dum berarti nyan berarti kamu melampaui batas. Ya ajak yang bagian situ mengpelu lebih tiga pakai ya nya kamu melampaui batas. Yang hala cuma inang dan budak. Ha, kaya kan? Ya. Lebih jelasnya sesuai dengan ayat Al-Quran tersebut bahawa seorang budak halal bagi tuannya, tetapi berhubung belum ada indikasi yang jelas mengenai kehalalannya sebagaimana contoh di atas, maka budak tersebut belum halal bagi semua akil. Nanti dalam hala bagi mahfud penuh. Kajian lewat puluh bawah. Ada kena lau ke? Yang hafal ya. Tinyo kena ke di pulau bawah hafal. Kaedah. Ada kena asbah. Nyo tak baca lagi nyo kan ada depan nyo nak kesalahan tinggal untuk tadi tidih lah. Berarti bunuh bahajatnya berarti nalih ya. Tinggal. Punya nalih je ke hujah dia. Oh yang 4 dah salah yo, nyom balik yo. Kaedah ke-20 Igeseh yo. La yang kudu bil ijtihad berarti al-ijtihad la yang kudu bil ijtihad. Ya. Yang berarti balik je. Al-ijtihad la yang kudu bil ijtihad. Berarti nyo berarti pukun wate mutulih ji yo. Hana mu pegat belarat no. Jadi tebiak ju hana bukan leleh berlaku dah tulis. Nanti tinggal aja mentang adapun hapus dengan tulis lain lah. La al-ijtihad la yang kudu bil ijtihad. Sebab ijtihad je kalau tulis yang mana kena ukur tebiak. Ajak dia 20 bawah lain. Yang kau ni biar rugo dah tulis. Bunda pertamong yang hotel-hotel lain bunda pertamong berarti yang kira-kira yang contoh-contoh hampir sama bunda pertamong.